Selamat datang di Tusbol, tongkrongan khusus bola di mana kita akan membicarakan sepak bola tanpa data dan tentunya bercanda. Ya, kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu cukup spesial, salah satu mantan pemain sepak bola profesional dan sekarang beralih profesi sebagai selebriti. Siapa dia? Rifki Al-Habsyi. Ronaldo. Ya, gimana nih Mas sekarang? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik banget ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk di entertainment, syuting FTV dan sinetron. Oke, berarti kalau untuk sepak bolanya Sepak bola masih aktif di kegiatan sepak bola di Celebrities FC. oke. Dan kita suka ada beberapa invitation undangan main baik di luar kota maupun di Jabodetabek gitu. Oke. Berarti memang dari dulu tuh lu aktif di sepak bola ya? Iya, dari dulu emang basically sepak bola karena ikut SSB, terus cita-citanya mau jadi pemain sepak bola profesional. Oke. Nah, karena lu memang sudah dari lama di sepak bola nih, boleh ceritain nggak sih gimana proses lu untuk melalang buana di dunia sepak bola? Dan apa sih tantangan terbesar lu di dunia sepak bola Indonesia lebih khususnya? Oke. Awal mulanya itu gue ikut SSB, Asiop Apak Inti, mungkin teman-teman udah pada pernah dengar. Itu dulu pelatih gue almarhum Roni Patinasarani. Legend banget tuh. Legend. Ya, gue SSB di situ. Angkatan gue saat itu ada Erlangga Sucipto, ada Hamka Hamzah, ada Ahmad Jufrianto yang sekarang masih di Persib. Kemudian ada banyak. Nah, saat itu gue ikut SSB itu, kemudian kita mencar karena gue pengen banget main di Persija. Oke. Di tahun 2000 gue ikut seleksi Liga Remaja Persija Under 18. Gue terpilih dengan gue mengorbankan keluar dari SSB Asiop. Kenapa? Karena Asiop itu dia di Jakarta Selatan. Oke. Gue pengen main di Persija Junior. Akhirnya gue pindah tim dan gue masuk ke Liga Remaja Persija Suratin Cup tahun 2001. Oke. Oh, sempat suratin lo ya? Sempet Suratin. Disitulah gue main, ketemu dengan PSM Makassar Hamka Hamzah saat itu. Di Jepara dan kita kalah. Singkat cerita, selesai gue Liga Remaja, gue ikut PON DKI. Gue ikut Pelajar Nasional. Pekan Olahraga Pelajar Nasional DKI, PON DKI. Setelah itu, gue menunda kuliah 1 tahun. Oke. Berarti memang Karena kesibukan bola itu. dalam prosesnya itu lu lagi kuliah juga berarti? SMA. Oh, SMA. Oh, buset, malah SMA, gila. SMA kelas 3. Oke. Tapi gue lulus SMA, gue nggak masuk kuliah langsung. Oke. Karena ada kegiatan itu tadi, PON DKI, Suratin, dan lain sebagainya. Selama kurang lebih 5 bulan. Makanya lu lebih memilih menunda kuliah untuk fokus di sepak bola tuh. Iya. Akhirnya setelah selesai semua rangkaian turnamen yang gue ikutin, gue nganggur nih. Ada kekosongan di sini. Oke. Karena nggak kuliah kan, gue harus masuk di tahun 2002. Ditawarinlah casting. Oke. Agak jauh tuh. Iya. Dari bola tiba-tiba casting. Tiba-tiba casting buat salah satu produk iklan lah. Oke. Gue nggak mau, karena gue nggak pede. Bener. Gue nggak bisa acting gitu Tapi kan. udah ganteng dari dulu. Gue nggak bisa acting. Akhirnya gue bilang, Mas saya nggak bisa acting, maaf nih, saya cuma bisa main bola doang. Oh nggak apa-apa udah, kamu nanti pokoknya saya bikin video, saya bikin foto segala macem, kamu taunya, kamu belajar aja acting segala macem, nanti casting semua saya ngurus, agency. Agency. Ya karena gue nganggur ya gak, ya gue ngapain lagi ya, gue jalanin tuh kerjaan. Dapat malah. Dapet. Itu pertama kali iklan di tahun 2002. Iklannya berhubungan sama bola juga? Enggak. Oh, enggak. Enggak, iklannya produk terus family gitulah. Gue jadi salah satu anaknya. Oh, pas itu juga masih cukup muda ya? Iya, 17. Ya, kurang lebih 17-18 tahun. Oke. Setelah itu? Setelah itu gue casting ditawarin sinetron. Salah satu rumah produksi cukup besar yang pertama kali salah satu yang terbesar di Indonesia saat itu.
Multivision Plus. Oke, berarti dia yang banyak sinetron-sinetron zaman dulu Multivision tuh. Yes. Tersanjung kalau nggak salah Multivision juga kan? Betul sekali. Ada Tersanjung, Titipan Ilahi, sinetron Panji Manusia Milenium. Kalau tahu Primus. Iya tahu. Gue di casting di situ. Tapi gue tiap hari tuh gue masih latihan bola. Oke. Dengan tim mana aja lah, gue main di sini. Tetap gue karena gue fokusnya pengen masuk ke klub. Nah, sepak bola emang mimpinya dari dulu emang untuk main jadi pro ya? Yes. Sambil gue masuk kuliah di 2022. Oke. 2002 di Universitas Mustopo. Gue ambil Vkom. Oke. Kuliah, gue masuk ke casting. Diterima di sinetron. Dulu. Judul sinetron pertama kali itu judulnya Titipan Ilahi. Emang udah core-nya ke situ lu ya? Core-nya ke situ karena emang setahu gua lu tuh memang terkenal di salah satu sinetron azab nih ya kan? Iya, iya. Sinetron suami perselingkuhan, Iya, kayak iya, gitu-gitu kan. Makanya kok kayak gue bingung, kenapa tiba-tiba bisa dari mimpi sepak bola, membangun mimpi dari sepak bola, tiba-tiba ke sinetron. Itulah awal mulanya di sinetron itu ya karena ketika selesai rangkaian PON Suratin semuanya, belum dapat klub, gue syuting. Akhirnya gue ikut casting, keterima. Oke. Ikut syuting tuh di situ. Tapi passion gue tuh selama gue syuting memang tetap di bola. Ke bola. Ya karena mungkin gue juga masih baru umur 19, 20 saat gue syuting itu kan. Dan gue syuting sama senior-senior Anjas Mara, Primus, Tia Ivanka, ada Cut Sarah, ada El Manik. Kaliber besar semua. Wah, kaliber besar semua. Gitu loh. Sultan Jorgi, Thomas Jorgi, semua. Atta Lariksa, banyak. Gue yang paling muda dan gue yang paling blow on saat itu. Iya. Jadi gue udah habis lah dimarah-marahin sama sutradara tuh udah habis. Tapi memang itu yang ngebentuk lu juga kan di dunia entertainment yang jelas. Itu dia, karena gue nggak punya basic sekolah teater, gue nggak pernah sekolah seni peran, bener-bener gue ditempa dari nol langsung di lokasi. Oke. Berarti memang cukup menarik sih ya. Misalkan dari mimpi lu sepak bola tiba-tiba lu jadi pemain peran. Iya. Dan setahu gua, lu itu sempat tergabung di salah satu klub profesional juga. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Dari lu udah ngisi waktu lu sinetron, Iya. udah pasti itu ada kontrak dong. Betul. Ada kontrak. Nah, itu kenapa bisa tiba-tiba lu main di klub pro juga tuh? Jadi ketika gue udah mulai main sinetron itu di 2003, 2004 sampai di 2008 jenjang 4 tahun ini gue berkarir di sinetron. Itu gue tetap menjaga stamina gue dalam artian sepak bola. Dan pas banget ketika gue lagi main di Celebrities FC di tahun 2007 itu ada salah satu agent dan beberapa pelatih, itu kita main di Senayan, itu pemandu bakat, agent. Akhirnya dia hubungin gua. Klub Persiba Balikpapan lagi ada seleksi di Cibubur. Oh, Jakarta ya. Kamu bagus, kamu umur berapa? Saat itu gua umur 23 tahun. Disuruh ikut seleksi, akhirnya gua berangkat seleksi, gua masuk. Dan kontrak di sinetron memang bertepatan baru saja habis. Oh, ngepas. Berarti lu nggak terikat kontrak apapun di entertainment berarti ya? Iya. Oh, dan berlanjutlah karir sepak bola lu. Iya, jadi gue di situ memilih gue mau lanjut untuk main sinetron atau gue ada kesempatan akhirnya gue bisa main di liga. Itu saat itu gue memilih. Oke. Gue bisa saja melanjutkan di entertain ini, dikasih judul baru, gue syuting lagi, atau gue mengambil pemain pro. Iya, akhirnya gue memilih banting setir untuk karir yang selama ini emang gue cita-citakan gitu. Nah, di situ dari Persiba Balikpapan itu berarti klub profesional pertama lu? Iya, klub profesional pertama gue dan saat ini kebetulan gue bawain jersey-nya juga nih. Wah, gila. Valid guys. Valid nih, bukan kaleng-kaleng. Persiba Balikpapan. Gila, beruang madu. Iya. Lu tahu gue? Yes, beruang madu bener. Tuh, bener ya, valid guys. M. Rifki nomor 9. Ini dari 2008. Sebenarnya ada kaosnya tuh biru, cuman karena udah habis diambil-ambilin teman-teman gue aja. Sisa ini. Son, siap-siap kan. Siap-siap nih buat lu juga nih. Habis nih. Makin habis bajunya. Ini Persiba 1 tahun. Oke. Ini gue seleksi di Cibubur.
Memang setiap klub pro tuh selalu ngeseleksi di beberapa kota gitu ya? Iya. Enggak, jadi dia menentukan base camp dia. Misalkan dia mau menentukan dia penjaringan pemain berpusat di Jakarta. Karena lebih mudah, ya kan? Ya udah. Secara SDM-nya juga pasti Iya, lebih banyak gitu dibanding dia di daerah. Kalau di daerah biasanya kan harus ada transport buat si pemain. Betul. Gitu. Batasannya Kecuali pemain daerah tersebut. Oke. Gitu. Oke. Itulah tahun pertama gua masuk di waktu itu disebutnya Indonesian Super League, belum Liga 1. Zaman ISL tuh, benar. Benar. Sebelum carut marut liga tuh. Yes. Zaman itu oke banget tuh, Masih Fred. oke, dan- Cuman belum semewah sekarang. Iya, betul. Fasilitas, Tapi sarana ya prasarana. sudah mulai maju lah, kontrak pemain sudah oke, pelatih asing udah banyak. Gitu. Cuman lapangan yang masih kurang. Gitu. Makanya nah. Akhirnya gue meninggalkan lah sinetron, dunia sinetron, full. Gue domisili di Balikpapan. Pada saat lu terpilih untuk jadi pemain Gue tanda tangan kontrak, gue langsung pindah ke MES di Balikpapan. Udah fokus di situ main di Liga. Nah, perjalanan karir lu tuh gimana tuh di Persiba? Apakah mulus-mulus aja? Enggak, Enggak ya? enggak. Jadi bukan berarti setelah tanda tangan kontrak masuk di Persiba, itu kita pemain itu harus bersaing lagi dengan 30 pemain yang terdaftar untuk mendapatkan 18 line up. Di posisi yang sama atau beda-beda? Iya, semua posisi. Oh, semua posisi ya? Iya. Jadi memang striker ada berapa orang? Iya, ada midfielder berapa orang, defender berapa orang. Itu kita sama-sama seleksi buat dapetin 18 line up Oh, untuk jadi pemain utama. yang masuk line up. Oh, masuk line up. Nanti dari 18 itu bersaing lagi untuk jadi Cadangan. pemain inti. Oh, main inti. Oke. Pemain inti 11, cadangan 7. 7. Total satu tim itu biasanya 30, 25 sampai 30. Dan lu terpilih di 18? 18. Iya. Gila. Dari Persiba Dari Persiba satu musim. satu musim lu Iya, bertahan di situ. bertahan di situ. Setelah itu gua nggak diperpanjang kontrak, balik ke Jakarta. Masih mengisi kekosongan dengan latihan, akhirnya gua pindah ke Persikabo Bogor. Persikabo Bogor. Ini Dan jersey-nya. itu masuk lewat seleksi juga. Valid lagi guys. Tim kedua Bang Rifki. Persikabo Bogor. Di sini lu berapa tahun nih? Sama, 1 tahun. 1 tahun juga. Iya. Dengan caps? Eh, Caps lu berapa? gue lupa, ada mungkin 16 caps. Ada ya? Ya, kurang lebih. Sebenarnya Kalau di Persiba capsnya sedikit karena memang persaingannya tuh kan ada pemain-pemain striker-striker pemain asing. Dari Argentina, dari Brazil. Kuota pemain kuota gitu. pemain betul. Dan biasanya setahu gue memang Liga Indonesia tuh jeleknya kuota pemain asing diisi sama striker. Ya, 3 kunci lah Iya, biasanya. midfielder, Striker, midfield, defender. defender. Dan itu memang jadi ladang persaingan yang berat kan? Betul. Nah, kalau emang lu Tapi gue masih bisa mengisi posisi sayap, winger. pada saat itu lu sempat ngisi saya berarti ya? Iya, atau second striker. Oke. Gitu. Dan karir lu memuncak itu di mana Mas kalau boleh tahu? Jadi dari Persiba Balikpapan lanjut ke Persikabo. Oke. Persikabo itu setelah Persikabo gua hampir sign kontrak dengan Persikota Tangerang. Tahun berapa? 2011, 2012. Oh, berarti udah lepas eranya Zainal Arif, Udah, Ilham Jaya Kusuma ya? udah. Aliudin pun udah. Udah lewat juga ya? Udah. Oke. Gua hampir di situ, tapi ada tawaran dari Sriwijaya FC. Siapa yang gak tergiur? Iya, akhirnya gue terbang tuh. Sudah mau teken di Persikota nih, kontrak nggak jadi. Berangkat ke Palembang. Ke Palembang Ivan Kolev pelatihnya dari Bulgaria, pelatih timnas juga. 3 hari atau 4 hari seleksi gue keterima. Terima. Dan bukannya pada saat itu saingannya juga Wah, gila gila ya? banget. Ayam Bagams. Kayak Bagams, Oktomaniani, nggak ada. Oh, Zaran nggak ada di situ. Kayak Bagams, Oktomaniani, Arif Suyono, Firman Utina, Gila. Budi Sudarsono. Budi Sudarsono masih ada Budi di situ? Sudarsono. Terus striker dari Korea Park. Nah, Terus ada M. Ridwan Supardi, Ahmad Jufrianto, kiper masih Ferry Rotin. Foeri Rotinsulu, Mahyadi Panggabean. Ya bener. Gimana yang gak tergiur sama tim-tim kayak gitu kan? Jujur gue nervous tuh pertama kali situ. Wah, ini isinya label timnas semua kan. Gimana gue? Tapi gue ya udahlah, gue lillahi ta'ala aja, gue main fight aja kan. Ternyata pelatih suka. Pelatih suka betul. Ya, karena dia bisa memposisikan gue di wing, bisa di second. Banyak posisi yang bisa lu isi lah ya. Iya, ini dia jersey-nya nih. Gila. Ini masa kejayaan Sriwijaya nih. Iya. Ngaco. Dan saat itu kita masuk di Piala Asia AFC Oh, Cup. lu salah satu pemain yang Iya. di bawah Ivan Kolev pada saat itu ya? Ya gue main di 4 negara itu. Gokil.
Kita main di Hong Kong, Vietnam, Thailand, sama terakhir di Maldives, Maladewa. Dan itu berakhir di fase apa sih itu? Sriwijaya pas itu? Lupa gue. Kita nggak lolos. Oh nggak lolos? Itu kan kualifikasi, Kualifikasi piala. masih Iya. Ya karena Selisih poin. selisih Kalah Musim selisih lalunya poin. tuh habis juara. Juara. kan, ya. Iya. Iya Sriwijaya. Coach Rahmat Darmawan. Ramadan orang Diganti oleh Coach Ivan Kolev, dapat dapat slot lah. slot untuk main AFF ini. Jersinya ini. Oke. Dan ini bukan tim terakhir lu kan ya kalau nggak salah? Bukan. Bukan ya? Bukan. Dari sini tim terakhir gua di Yogyakarta. PSIM. Oh, dan berapa lama tuh lu main di PSIM? 1 tahun juga. 1 tahun juga. Ya, pelatihnya Hanafing. Oh. Saat itu kita di Liga 2. Kalau sekarang disebutnya Liga 2. Pas itu. Iya, PSIM. iya. Sekarang PSIM itu Liga 1 ya kalau nggak salah ya? Liga 2. Oh, Liga 2 tuh Masih. Liga 2. Masih. Juga masih bawa jersinya nih. Gila, lengkap. Lengkap guys. Lihat tuh. Batik. Nomor 9 lagi dapat ya? Iya, nomor 9 lagi. Ah, berat juga sih ya. Di saat itu pemain asingnya 3 dari Belanda. Jadi Liga 2 waktu itu boleh pakai pemain asing kuota 3. Oh, kuota 3. Ya, sama kayak Liga 1. Liga 1 kalau nggak salah 4 atau 5. Nah, lu bilang kan PSIM itu tim terakhir lu. Iya. Apa yang membuat bisa dibilang ya karir sepak bola lu tuh nggak begitu panjang nih? Iya. Ya kan cuma berapa? 5 tahun ya? Iya, 5 5 tahun. ya? 5 tahun. Kenapa tuh cuma karir sepak bola lu cuma bertahan 5 tahun? Yang paling utama adalah sisi trauma gua ketika gua di tim terakhir ini. Itu terjadi chaos di manajemen klub sehingga gaji pemain 4-5 bulan nggak dibayar. Oh, isu yang pas itu memang kenceng tuh. Bahkan Ya, saat itu ada beberapa tim, PSMS Medan, Persis Solo, PSM Jogja, kasus nggak bayar gaji pemain. bahkan mereka pun kan tim pencetus Liga Indonesia kan? Betul, Bisa nyampe kayak gitu. betul. Jadi gaji itu sampai 4-5. Padahal tim ini saat itu kita masuk 3 besar. Dan kita hampir lolos ISL, Indonesian Super League. Kita playoff sama Gresik. Gitu. Dengan kondisi belum dibayar gaji. Belum dibayar gaji, ditambah kayaknya seinget gue pas itu banyak isu-isu kayak ini ya, pengaturan skor. Oh iya. Pasti ya? Iya. Zaman itu sih emang ngaco ya. Maksudnya Kacau. Itulah sebabnya sepak bola kita di-ban oleh FIFA 2 tahun. regulasinya masih kacau banget. Kacau. Dan dualisme kan. Iya bener. Indonesian Premier League. Premier League, bener. Sama Indonesian Super League. Makanya lu lebih memilih untuk nggak melanjutkan karir sepak bola lu ya? Dari situ gua ada sisi trauma gitu loh. Karena ketika kita selesai, klub bilang kalau juara, kalau lolos, kita bayar, sponsor masuk. Saya bilang ini kan pekerjaan. Betul. Kesian dong teman-teman udah 5 bulan kerja nggak. Belum lagi ada yang udah berkeluarga ya kan? Dan memang Akhirnya hanya dibayar sebulan, terus selesai. selesai. Dari situlah lu berhenti makanya. Berhenti. Oke. Gue sempat mengajukan keberatan ke Asosiasi Pesepak Bola Pro APPI di bawahnya FIF Pro. Oke. Ada Di bawah FIFA. Jadi Federation International Football Pro. Di Indonesia itu APPI. Ya, itu ada Valentino, ada Ponario. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena pada akhirnya si PSSI-nya di blacklist sama FIFA. Dia udah nggak bisa Di ban selama 2 tahun karena terlalu banyak kasusnya. timnas nggak main di Ya. kejuaraan Asia ya kan? Ya, itu. AFF dan lainnya juga enggak ya? Pas itu ya. Oke deh. Berarti setelah itu lu lanjut lagi untuk syuting. Saat itu gue masih di antara 2 jalan karena gue masih pengen main bola, tapi di satu sisi gue ngelihat kok masa depan sayang banget sepak bola Indonesia yang udah makin maju kok tiba-tiba kayak mau suram gini nih. Akhirnya ya udahlah, dengan di band 2 tahun nggak ngapa-ngapain ya mulailah gue balik ke dunia entertain. Coba-coba casting lagi. Iya, mainlah sinetron gitu. Nah, sekarang nih, setelah lu lepas dari sepak bola profesional, ditambah pada saat itu lu juga masih ngeraba-ngeraba lagi untuk casting dan syuting dan lain-lain. Yang kayak gue tahu kan lu kan sekarang tergabung dalam Celebrities FC nih. Iya. Nah, itu gimana ceritanya lu bisa lu tergabung dalam Celebrities FC walaupun memang lu selebritis dan sejak kapan Celebrities FC itu ada dan awalnya gimana sih? Celebrities FC itu terbentuk tahun 2003.
Wah, lama juga berarti. Iya, gua bisa main di situ karena di tahun itu gua dari awal masuk, gua yang paling kecil. Karena saat itu yang tadi gue cerita, gue main bola serius, tapi akhirnya gue ditawarin untuk syuting. Akhirnya gue bisa kenal teman-teman selebriti. Oke. Ternyata punya satu wadah yang namanya Celebrities FC. Oh. Saat itu senior-senior yang membentuk ini adalah Bang Gusti Randa, almarhum Aji Mas Said. Oke. Kemudian ada Bang Gugun Gondrong, Oh iya. ada Mas Primus. Ada banyak lah pemain-pemain senior-senior yang membentuk Celebrities FC di tahun 2003. Gue masuk saat itu awal-awal, memang gue yang paling muda. Dan diandalkan lah, karena masih lagi kencang-kencangnya lah. Gitu. Di situ gue memulai Celebrities FC. Dan bertahan sampai sekarang. Iya, walaupun gue sempat meninggalkan Celebrities FC karena gue sudah fokus di Liga. Itu. Jadi terbentuknya Celebrities FC itu udah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Dan sekarang lu menjabat sebagai Sekjen. Sekjen ya? Iya. Nah, Mas Riki nggak kaleng-kaleng bro. Ya, Sekjen Celebrities FC nih. Menggantikan posisi Darius. Darius naik menjadi presiden. Judika selesai. Berarti Menjadi memang Dewan Pembina bersama Raffi Ahmad dan Bang Gusti Randa. Berarti memang sekarang agendanya pun juga banyak ya, dan aktif. Aktif, ini lagi aktif. Karena memang kita, sebenarnya Celebrities FC ini paguyuban lintas profesi. Oke. Jadi nggak hanya aktor, pemain sinetron, jadi semua penyanyi oke, presenter oke, komentator bola oke, pelawak atau komedian oke, selebgram pun sekarang bergabung. Ada Jenda McLover, ada yang tukang marah-marah Jenda tuh, Yang teriak-teriak mulu. singer Judika Indonesian Idol, terus komedian kita juga ada si siapa namanya? Yang lawak nih, Cesar. Oh, Cesar bakal main. Kiper. Wah, gila. Nggak joget-joget kan dia? Joget di gawang tuh gini-gini. Ngangkut-ngangkut bola gini-gini. Tapi serius mainnya bisa. Beneran bisa. Ditabrak-tabrak. Kacau juga nih orang gue bilang. Gayanya gini-gini gini-gini. Yaelah. Diteriakin sama anak, "Oh, yang bener lu." "Iya, udah tenang aja. Gawang aman sama gua." Nggak ngaji kan ya? Nggak ngaji Nggak, kan? nggak. Sekarang kan dia sering banget live di TikTok tuh sambil disco-disco juga tuh. Iya. Repot bener-bener. Gue kira. Aduh. Banyak. Jadi sebenarnya Atta Halilintar, terus Ricky Harun, bahkan klub-klub sekarang komunitas ini ya terlahir dari Celebrities FC. Kenapa gue bisa bilang gitu? Contoh Jakarta 69. Kenapa? Karena di satu Celebrities FC ini kita nggak bisa memberikan kuota bermain yang sama semuanya. Karena kalau yang datang numplek sampai 50-60 orang, nggak mungkin. Lu main bola bisa berapa jam sih? Ya kan? Iya, gue sewa lapangan cuma 2 jam. Iya, 2 jam. Teman-teman 1 minggu 1 kali. Ya karena kuota bermain yang kurang, pecah. Terbentuklah JKT69, Adipati Dolken, Rocky Putirai. Guntur ya kalau nggak salah ya? Bahkan teman-teman selebritis, gue dulu main di situ juga. Oke. Supaya apa? Supaya bisa main 2 kali dalam seminggu. Pada saat itu untuk menjaga kebugaran juga ya? Iya, jadi bukannya perpecahan itu karena kita konflik, nggak ada gitu. Karena ya ibaratnya kalau satu ini wadah ini semuanya pengen main, Nggak akan kebendung. nggak terpenuhi kuota bermainnya. Akhirnya terbentuklah Jakarta 69. Jerry Likumahua, terus si Marcel Darwin. Oh, bener-bener banyak selebritinya juga berarti ya? Banyak. Kayak Football Traveler juga ada ya? Ya, Football Traveler. Oke. Gitu. Nah, ini nih. Lu kan selama hidup lu nih kan, sepanjang hidup lu tuh terbagi antara 2 karir nih kan. Antara sepak bola dan dunia selebriti. Iya. Kira-kira nih kalau ditanya nih, hati lu tuh lebih milih kemana sih? Ini pertanyaan yang sulit. Yang satu untuk penghidupan, yang satu hobi kan? Tapi hobi yang bisa menghidupi Bener, juga. hobi yang bisa menghidupi juga, bener. Iya, jadi ya memang apa namanya? Kalau ditanya ini gue benar-benar satu pilihan yang berat. Kalaupun harus memilih di saat sekarang ini, gue memilih entertain. Entertain ya? Iya. Realistis berarti ya? Realistis. Gitu. Tapi kalau misalkan suatu saat ada tawaran masuk lagi,
kita nggak tahu nih. Dengar-dengar bahkan Rans nih deketin nih, dengar-dengar. Waktu Iya. tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Iya, tahun lalu benar dapat tawaran dari Rans. Cuman gue menanyakan mengenai kontrak. Iya. Gitu. urusannya Maksudnya itu. gue berusaha untuk realistis, Iya, betul. bukan berarti gue sombong. Ah, lu berani bayar gue berapa? Enggak gitu, enggak. Cuman kebutuhan tim adalah orang harus datang dulu untuk latihan dulu. Nah, gue udah nggak bisa. Oh, oke. Gue meninggalkan entertain dengan ketidakpastian. Berarti memang nggak langsung tekan kontrak pada saat itu. Betul. Makanya lu nggak berani. Berarti Iya. saat ini memang lebih ke Entertain. Iya. Gitu. Nah, kira-kira apa sih penyesalan lu nih dalam karir sepak bola lu yang kayaknya Nah, ini Mas, pertanyaan selanjutnya. Kalau disuruh milih nih antara dua perjalanan hidup lu yang paling ikonik nih, sepak bola dan dunia entertainment. Kira-kira lu bakal milih mana sih? Kalau saat ini gue lebih realistis, gue akan milih dunia entertain. Entertain ya. Iya, karena ya satu faktor umur, kedua gue udah satisfied lah dengan gue udah berkecimpung di Liga Indonesia, walaupun hanya 5 tahun, tapi gue sudah merasakan atmosfer Liga Indonesia. Animonya memang cukup besar ya. Dan sekarang gue bagaimana caranya gue tinggal ke depan ini entertainment, gue mengkonsep nggak cuman entertainment tapi sportstainment. Dan Gitu. memang sekarang animo masyarakat juga untuk sepak bola lagi gila-gila. Lagi gila-gilanya Kayak gitu. tarkam banyak, Banyak. ditambah community football Community banyak. football banyak, terus banyak juga anak-anak usia dini yang butuh coaching dan lain sebagainya, butuh orang untuk mensupport, memotivasi mereka. Karena sepak bola ini sebenarnya nggak kenal usia, mulai dari yang kecil sampai yang tua semuanya main bola. Bisa. Gitu semua olahraga yang paling populer lah menurut gua. Gitu. Selama jantung antum sehat. Betul. Kalau jantungnya nggak sehat, banyak yang lewat juga di lapangan iya. kan Mas. Yang paling populer kan sebenarnya sepak bola. Gimana caranya kita menjaga kondisi? Itu yang gue lakuin sekarang. Gue tetap menjaga kondisi, menjaga stamina gitu dengan olahraga sepak bola. Gitu. Di satu sisi komunitas tetap terbentuk. Gimana caranya kita bisa menghidupkan komunitas ini supaya teman-teman selebriti juga pada olahraga gitu loh. Oke. Nah, begitu guys. Jadi kalian juga harus benar-benar jaga kondisi supaya selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitas Iya, sehari-hari. kayak lu nih sekarang udah mulai makin langsing tuh. Langsing, gue dulu gede banget dulu. Timbang gue nggak muat dulu nih. Sekarang muat karena kenal sama Mas Rifki, main bola terus. Ya, Mas. Nah, sekarang nih Mas, bercanda mulu gue jadi. Kira-kira nih, ini agak sensitif nih. Tolong nanti sound effect lagu sedih ya. Jeng 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 jeng. Itu semangat dong. Nah, kalau lu kira-kira nih penyesalan apa yang paling lu sesalin deh selama karir sepak bola? Karena yang gue tahu, kayak lu bilang tadi, sepak bola adalah mimpi lu dari kecil. Iya. Lu pengen banget untuk main di klub yang pro dan berkarir panjang di sepak bola. Apa sih yang bisa lu ubah lah kira-kira? Ya bagaimana gue merasa sebenarnya di klub itu gue masih bisa berkarir lagi di sepak bola. Sebenarnya gue ngerasa gue masih mampu gitu. Cuman yang gue sayangkan kejadian yang terakhir di 2012-2013 itu di Jogja itu membuat gue sempet down. Ya mungkin memang itu yang harus gue terima ya, itu yang harus gue alamin. Harusnya gue bisa berbesar hati dan nggak langsung Sakit hati lah ya. Ya kecewa yang begitu dalam sehingga membuat gue untuk gue nggak mau main lagi di Liga Indonesia gitu loh. Tapi anyway itu udah jadi keputusan gue gitu loh. Dan saat itu gue berpikiran bahwa sepak bola Indonesia ini nggak bisa maju. Pada saat itu? Pada saat itu dengan kondisi carut marutnya manajemen di atas dan juga maaf PSSI-nya juga carut marut, regulasi yang tidak jelas. Bagaimana sebuah lapangan yang nggak layak pakai bisa dipakai, wasit yang selalu kacau, tim tuan rumah harus menang dan lain sebagainya. Ya itu udah membuat gue berpikiran nggak, sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan ini akan mati suri, akan suram. Dan memang nyatanya iya ya kan pada saat itu. Iya pada saat itu. Tapi gue nggak berpikir panjang bahwa nantinya akan ada perbaikan dan
ternyata memang ya alhamdulillah gitu loh. Sekarang. Progresnya bagus banget, apalagi sekarang kan udah pemimpinnya orang yang memang passionnya di bola. Iya, betul. Gitu loh. Jadi generasi sekarang harusnya bersyukur nih. Pemain-pemain sepak bola sekarang tuh kontraknya udah makin tinggi. Maksudnya jaminan hidupnya tuh udah bagus gitu loh. Nah, ini harus dimanfaatin bener-bener gitu loh. Jangan sampai kayak dulu yang kontrak seadanya tapi pemainnya maksimal gitu. Jangan terbalik, harusnya sekarang bisa nunjukin performa yang lebih bagus lagi. Dan timnas kita kan juga udah makin solid gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ke depan sepak bola Indonesia lebih bagus lagi gitu. Dan buat gua rasa gua udah cukup walaupun memang ada penyesalan di mana gua sebenarnya masih bisa saat itu berkarir lagi di sepak bola. Itu yang amat gua sayangkan. 3, 4, 5 tahun lah masih bisa kehilangan momen itu. Dengan 2 tahun di blacklistnya PSSI, udah hilang waktu juga itu kan? Udah hilang waktu juga gitu loh. Dan saat itu banyak di lettingan gue pemain-pemain yang merasakan hal yang sama. Dan banyak yang berhenti juga kan? Betul. Gitu. Nah, terakhir nih Mas. Kira-kira harapan terbesar lu untuk sepak bola Indonesia dan untuk liganya apa? Menjadi liga yang profesional, yang mendunia. Amin. Gitu, walaupun ranking FIFA kita masih di atas 100 lah, 150 sekian. Tapi menurut gue kita perbaikin internalnya aja dulu nih. PSSI-nya, badan liganya, semua yang terlibat, perangkat pertandingan, semuanya itu harus benar-benar profesional. Dan gue setuju banget diadakannya VAR. Kenapa? Gue setuju. Oke, itu memakan kos biaya yang besar. Tapi kita harus lihat pengorbanan klub-klub ini mengeluarkan biaya miliaran buat membangun sebuah klub. Kalau dinodai dengan keputusan wasit satu yang membuat akhirnya kehilangan poin, itu sayang banget. Sayang banget, betul. Gitu. Dan itu sering terjadi. Di Indonesia sering terjadi. Sering banget offside, pelanggaran, kartu kuning, kartu merah. Menurut gue perangkat wasit harus dibenerin, teknologinya kalau memang harus pakai VAR supaya nggak ada lagi tuh kekecewaan dari klub yang udah menggelontorkan dana beli pemain miliaran, membangun sebuah tim, membangun sebuah klub. Contohnya temen gue sendiri, Raffi Ahmad, bagaimana dia membangun sebuah Rans Nusantara sehingga bisa berkiprah di Liga 1 seperti sekarang, itu bukan sebuah hal yang mudah gitu loh. Atta Halilintar di AHPS Patinya yang sekarang jadi Bekasi bersama Bang Putra, Siregar. Banyak. Gading Martin di Persik Kediri bersama Arthur Irawan. Itu nggak mengeluarkan biaya yang sedikit. Dan bahkan katanya nggak untung kan? Memang nggak untung. Di sepak bola ini menurut saya itu adalah passion. Orang-orang yang pengen, yang punya passion di sepak bola. Mungkin 5 tahun ini bakar duit lah istilahnya. Karena menggaji pemain miliaran dengan kontrak bayar stadion, sarana prasarana, mes pemain, catering, travel. Banyak banget. Gila. Banyak. Kosnya cukup besar untuk menjalani satu musim kompetisi. Nah, bagaimana PSSI bisa memfasilitasi itu dengan profesional? Benar. Jadi liganya enak ditonton, share rate-nya naik, Betul. Penonton pun puas. Dan karena ini olahraga yang paling favorit. Dan penyatu semua kalangan. Semua kalangan gitu loh. Itulah tadi tajuknya sekarang, sepak bola bukan hanya menjadi olahraga, tapi sudah menjadi industri dan sports statement. Betul. Gitu. Statement yang keren dari Mas Rifki dan tentunya itulah harapan kita ya Mas ya. Harapan semuanya seperti itu dan alhamdulillah timnas sekarang udah makin bagus. Progresnya kelihatan banget. Bahkan dari match terakhir lawan Argentina pun yang tadinya kita kepikiran bakal dibantai. Walaupun pemain Argentinanya banyak cadangan, tapi kualitasnya juga kualitas Liga Eropa. Liga Eropa. Benar. Gitu. Selamat lah buat timnas kita. Selamat. Insya Allah lah kita dalam beberapa waktu tahun ke depan bisa masuk Piala Dunia tanpa jadi tuan rumah Mas ya. Yes, amin. Dunia seleksi ya. Amin. Oke guys, cukup seru obrolan kita, cukup menarik dan cukup memberi insightful ya. Asik. Kita bercanda tapi memang ada serius-seriusnya lah Mas ya. Iya, Ronaldo dulu lah 2 kali. Ya, kita akhiri saja podcast hari ini di Tusbol. Bye-bye.